warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 9010119170, jurusan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai bagian 1, definisi. Secara bahasa, ijarah adalah masdar dari kata ajara yajiru, yaitu upaya yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan, atau al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, atau juga memiliki makna dasarnya pengganti baik bersifat materi maupun immateri. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Al-Syarbini adalah yaitu akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Selain itu, KHES juga mencantumkan definisi ijarah dalam pasal 20 yang berbunyi, ijarah adalah sewa barang-barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Bagian 2, dasar hukum ijarah. Adapun dasar hukum ijarah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 6, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau berperingatan atau tidak engkau berperingatan, mereka tidak akan beriman. Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 sampai dengan 27 yang artinya, jadikanlah dia sebagai pekerja, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepada aku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Selain itu juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Juga terdapat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdu Ar-Razak yaitu dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu barang siapa yang mempekerjakan pekerja, berikanlah upahnya. Bagian 3, rukun. Adapun rukun-rukun dari ijarah adalah yang pertama, pihak yang menyewa atau mustajir. Yang kedua, pihak yang menyewakan atau mujir. Yang ketiga, benda yang diijarahkan atau objek ijarah. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Bagian 4, syarat-syarat ijarah. Syarat ijarah dapat diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, syarat akad yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, terdiri dari berakal, mumayyiz, dan balik. Lalu syarat kedua adalah yaitu syarat pelaksanaan, yaitu berkaitan dengan barang yang diakadkan harus milik pribadi. Yang ketiga adalah syarat sahnya akad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur sukarela. Yang kedua, manfaat barang harus jelas. Yang ketiga, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Yang keempat, manfaat barang dan jasa yang disewakan hukumnya mubah atau harus sesuai dengan syara. Yang berikutnya, larangan sewa tenaga atau jasa yang bukan kewajibannya, misalnya sewa untuk melaksanakan sholat. Yang keenam, orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut karena sudah sepenuhnya menjadi milik penyewa. Yang kedelapan, manfaat barang atau jasa harus digunakan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, upah harus berharga dan jelas ukurannya. Dan yang terakhir, barangnya harus mubah atau tidak dilarang, bisa diganti dengan materi berharga, sah kepemilikannya, dapat diserah terimakan dan dapat diketahui. Lalu yang terakhir adalah syarat-syarat mengikat, yaitu sebagai berikut. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Lalu yang terakhir, akad terhindar dari uzur yang dapat membatalkan akad. Bagian 5,
unsur yang merusak akad ijara. Adapun unsur-unsur yang dapat merusak akad ijara, yaitu yang pertama penyewa pilot atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerja. Yang kedua adalah utang jatuh tempo yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi fasak atau rusak. Yang terakhir, barang yang baru dibeli dan disewakan ternyata barang tersebut cacat dan tidak berfungsi. Bagian 6. Ijara Mutahiyah Bitamlik atau IMBT. Yang pertama, Khalid Al-Kafi mendefinisikan IMBT yaitu suatu akad yang di antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsuran dan jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dan akad baru. Lalu ada juga Fat Al-Hasun mendefinisikan IMBT yaitu kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu kemudian disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Bagian 7. Bentuk-bentuk IMBT. Bentuk-bentuk IMBT terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah akad ijara yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindah kepemilikan barang kepada pihak penyewa. Lalu yang bentuk yang kedua yaitu akad ijara yang memang dari awal murni dimaksudkan hanya untuk sewa, hanya saja si penyewa diberikan hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Lalu yang bentuk yang ketiga adalah yaitu akad ijara yang dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Lalu yang bentuk yang keempat adalah yaitu akad ijara dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Lalu yang terakhir adalah akad ijara yang dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Bagian 8. Implementasi ijara pada bank syariah. Adapun alur implementasi ijara pada bank syariah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijara kepada bank syariah. Lalu bank kemudian memberikan barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijara. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek barang, tarif ijara, periode ijara, dan pembiayaan pemeliharaan, maka akad ijara ditandatangani. Bila menyerahkan objek ijara kepada nasabah sesuai akad yang disepakati, setelah periode ijara berakhir, nasabah mengembalikan objek ijara tersebut kepada bank. Lalu yang terakhir, bila bank menyewa objek ijara tersebut, setelah periode ijara berakhir, objek ijara tersebut dikembalikan oleh bank kepada pemilik atau suppliernya. Bagian 9. Implementasi ijara IMBT. Adapun alur-alurnya yaitu yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijara dan memesan objek sewa kepada bank syariah. Lalu yang kedua, bank mencari dan membeli objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Setelah itu, dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijara, tarif, periode, dan biaya pemeliharaan, angsuran pengembalian objek, maka akad ijara ditandatangani. Lalu yang berikutnya, bank menyerahkan objek ijara kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Dan yang terakhir, setelah periode ijara berakhir, bank memindahkan kepemilikan objek sewa kepada nasabah bila melalui hibah atau jual beli.